dimaksud dengan transaksi salam? Jadi transaksi salam adalah transaksi jual beli, namun barang yang dipesan itu belum ada. Oleh karena itu pembayarannya itu dilakukan secara tangguh. Nah, pembayarannya itu harus secara tunai, tidak boleh dengan cek, karena ya pada saat itu juga akad berlangsung harus ada uang tunai gitu, tidak boleh dengan cek. Lalu barangnya itu juga harus jelas, seperti kualitas, waktu, dan harganya. Jadi barangnya ini tidak boleh tidak sama dengan akad yang sudah dijanjikan di awal. Kalau akadnya itu barangnya sekian, terus harganya sekian, lalu pada saat nanti pelunasan atau maksud saya pada saat akadnya ini dilaksanakan dan barangnya tidak sesuai dengan akad yang pertama kali dijanjikan, ini nanti akan terjadi kesalahpahaman dan bisa-bisa jual beli ini akan dibatalkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dari jual beli salam ini. Ada dalam Al-Quran dan dalam hadis. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan slide di sini agar mudah dipahami. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang operasional salam. Jadi syarat utama salam adalah barang yang diserahkan itu harus jelas, spesifikasinya harus jelas, jumlahnya, jenisnya, maupun harganya. Nah, apabila barang ini tidak jelas atau tidak sesuai dengan akad yang telah ditentukan, maka si nasabah ini yang akan bertanggung jawab atas kesalahan ini. Selanjutnya adalah rukun dan syarat salam. Yang pertama adalah orang yang berakad, ini harus berakal dan sudah balik. Karena apa? Karena apabila kita melakukan transaksi jual beli itu harus dengan orang yang berakal. Kalau tidak dengan orang yang berakal, ya sudah tahu nanti pasti jual belinya akan ada banyak kesalahpahaman, akan gagal. Dan yang kedua, dengan orang yang sudah balik, karena orang yang sudah balik itu sudah bisa memikirkan matang-matang bahwa oh, saya akan membeli ini, ya saya menjual ini gitu. Kalau belum balik kan mungkin belum bekerja atau masih bergantung dengan orang tua, jadi pikirannya ya beli aja atau ya jual aja, jadi nanti akan menimbulkan masalah di kedepannya gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara jual beli salam dan jual beli biasa. Kalau jual beli salam itu harganya tidak boleh dirubah. Kalau di akad yang sudah ditentukan itu harganya 50 juta, berarti nanti saat pelunasan juga harus 50 juta. Tapi kalau jual beli biasa itu pada saat saya membeli mobil harganya 50 juta, tapi uangnya kurang 5 juta, itu nanti bisa utang dulu, tapi kalau salam itu nggak bisa. Lalu harga yang diserahkan berbentuk tunai gitu, bukan cek mundur. Kalau salam itu harus secara tunai pada saat akad itu juga, tapi kalau jual beli biasa itu bisa melalui cek gitu, bisa transfer atau yang lainnya. Lalu harga beli boleh dijamin oleh seseorang yang hadir sewaktu akad dan penjamin ini yang akan bertanggung jawab. Nah, kalau pada saat jual beli biasa itu yang bertanggung jawab ya kedua belah pihak, tapi kalau yang jual beli salam ini harus ada penjaminnya yang akan menjamin pertanggungjawaban barang tersebut. Lalu tentang ketentuan umum salam, pembelian hasil produksi harus diketahui secara jelas spesifikasinya. Maksudnya spesifikasinya itu jumlahnya, harganya, dan jenisnya apa. Lalu apabila tidak sesuai akad, maka produsen
harus bertanggung jawab mengembalikan dana. Nah, tadi kan sudah dipesan, tapi kalau tidak sesuai dengan spesifikasinya, jadi produsennya itu harus mengembalikan dana yang telah dibayarkan. Nah, yang bab kedua ini saya akan menjelaskan tentang istisna. Jadi istisna itu tidak beda jauh dengan transaksi salam, namun istisna ini bisa dibayarkan di awal, di tengah maupun di akhir, baik secara kontan ataupun beberapa kali atau termin. Nah, dasar hukum dari istisna ini adalah sesuai kebutuhan masyarakat dengan aturan umum dan tidak bertentangan dengan nas dan aturan syariah. Jadi istisna ini terpacu pada kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah dan nas. Yang ketiga adalah operasional istisna. Ini tidak jauh dari salam. Ini juga barangnya itu harus jelas spesifikasinya, jumlah, jenis, dan harganya. Lalu kita ke bab rukun dan syarat istisna. Yang pertama adalah orang yang berakad. Orang yang berakad ini harus balik dan berakal. Seperti yang saya jelaskan tadi di transaksi salam, itu harus sudah balik. Jadi pemikirannya sudah dewasa, sudah bisa menentukan apa yang harus dibeli, apa yang harus dijual. Jadi tidak ada kesalahpahaman di waktu yang akan datang. Dan yang kedua, objek yang diakadkan itu harus jelas gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu harga, jumlah, dan jenisnya itu juga harus jelas. Yang ketiga adalah sigot. Dan syarat-syaratnya adalah yang pertama, kedua belah pihak itu berakal. Jadi kalau tidak berakal, yang bagaimana transaksinya pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ridho. Kalau tidak ridho ya bagaimana gitu, pasti tidak berkah dan akan terjadi kesalahpahaman nantinya. Yang ketiga sani. Yang keempat, bahan baku dari mustahni, akadnya bukan istisna. Yang kelima, apabila isi akad sani, maka akad bukan istisna tapi ijarah. Yang keenam, masnu jelas. Yang ketujuh, barang tidak termasuk kategori dilarang syara'. Lalu saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum istisna. Spesifik barang itu harus jelas, harga tercantum di akad, dan selama akad ini berlangsung itu harganya tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan, maka si nasabahlah yang harus bertanggung jawab. Lalu kita menginjak ke bab yang terakhir, yaitu murabahah. Jadi murabahah berasal dari kata ribun yang berarti untung. Jadi murabahah itu adalah saling menguntungkan. Dengan kata lain, murabahah adalah jual beli yang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Nah, murabahah barangnya itu bisa dipesan. Kedua belah pihak harus menyepakati beberapa keuntungan yang harus dibayar pemesan. Jadi transaksi ini harus disepakati antara kedua belah pihak. Tidak bisa satu pihak setuju dan satu pihaknya tidak setuju, itu tidak bisa dilakukan. Nah, dasar hukum dari murabahah ini adalah Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275. Saya akan menampilkannya di sini, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga adalah operasional murabahah. Produk murabahah adalah produk pembiayaan perbankan syariah, memakai prinsip jual beli. Pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Jadi pembayarannya itu bisa dilakukan secara kesepakatan, bisa nyicil atau kredit, tetapi selama itu tidak mengandung riba. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah. Yang pertama, mengajukan permohonan pada bank. Ini sudah jelas, kalau kita ingin bertransaksi dengan bank, kita harus mengajukan permohonan. Nah, yang kedua adalah bank membeli aset yang sudah dipesan secara sah. Jadi kalau kita sudah mengajukan permohonan dan sudah disetujui, maka bank ini akan mencari barang dan akan membeli secara sah. Nah, yang ketiga
bank menjual kepada nasabah. Nah, kalau si bank ini sudah membeli sebuah aset, nah aset ini akan dijual kepada nasabah. Nah, yang keempat, bank melakukan perjanjian khusus. Nah, kalau sudah mau dijual itu sudah pasti akan melakukan perjanjian atau melakukan akad. Nah, yang kelima, nasabah membayar harga barang. Ini adalah yang terakhir. Jadi kalau sudah menjual, ada pembeli, melakukan akad, lalu akan dilakukannya pelunasan atau pembayaran. Nah, yang terakhir adalah syarat dari murabahah sendiri. Yang pertama adalah Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dengan riba. Jadi kalau ada riba itu pasti ya bukan Bank Islam, karena Bank Islam itu tidak menerapkan sistem bunga, tidak menerapkan riba karena riba itu haram. Nah, yang keempat, Bank Islam menjelaskan catatan sesudah pembelian. Jadi kalau sudah pembelian, bank itu akan menjelaskan rincian-rinciannya kepada nasabahnya. Nah, yang kelima, Bank Islam membuka semua ukuran yang berlaku bagi harta pembelian. Nah, jika syarat 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan membatalkan, menyatakan ketidaksetujuan, dan melanjutkan pembelian. Jadi terserah kalau bank tidak melakukan beberapa syarat, ketiga syarat tadi, nasabah itu bisa mengajukan ketidaksetujuan, membatalkan, atau bisa saja melanjutkan. Sekian informasi yang bisa saya kasih, semoga bermanfaat.